Assalamualaikum cucu Cibun. Ketemu lagi. Cibun kali ini mainnya ke Batam. Cukup 2 malam aja. Juga nanti mau nyebrang ke Tanjung Uban. Bismillah, kita naik pesawat 6R. Ya, sekarang kita baru mendarat di Hang Nadim, Batam. Tapi terlambat ke Papa deh. Yang penting sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Yuk, sekarang kita nemuin Jicang. Karena ini hari libur Lebaran Haji, ya pemilik tulang rusuk juga pengen ikut. Tapi berangkat dari Pekanbaru. Sebenarnya cuma 30 menit penerbangan. Sebetulnya masalahnya adalah delay berkali-kali sampai akhirnya jam 3 sore baru sampai. Sampai hotel udah jam 4. Ya udah, kita jalan-jalan di hotel aja deh. Hotelnya juga nyaman tuh. Kita melihat matahari mau tenggelam. Jadi Aurora, Bim, Ibrahim, ini lihat. Cibun sekarang udah sampai nih di Batam. Ini lihat, halamannya air kayak begini. Di seberang sana, ya matahari mulai mau terbenam. Ini sekarang udah jam 6. Jadi nanti kalau Aurora dan Ibrahim mau jalan-jalan, ya pilih aja lah yang mau kemananya. Oke, nanti kita lihat yang lain lagi ya. Sesudah mataharinya tenggelam, Cibun keliling hotel nih. Wih, lampu-lampu sudah dinyalakan. Rupanya kalau malam-malam itu dengan gemerlapnya lampu, emang enak dipandang ya. Cibun jarang sih keluar malam kalau bukan sedang hangout. Jadi kita jelajah tempat dulu ya. Oke, lihat nih. Nih tuh. Sana, mulai sana. Bagusnya lampu-lampu sudah menyala, itu menjadi hiasan. Oke. Mari kita lihat. Maghrib. Maghrib deh. Alhamdulillah. Tuh Jicang di situ tuh Jicang. Jicang langsung pengen jalan aja Jicang. Ini juga nggak kemana-mana, makan malamnya di hotel aja deh. Kita rasain masakan hotel. Kenyang ya? Kenyang ya? Ini tadi nggak mau kenyang, dah kenyang tuh, tapi ini loh, punya ayah ya, punya Jicang. Ini masih kenyang memang, pelan-pelan. Yang pengen makan malah belum dapet. Iya. Kita nemenin. Ini pesanan si bungsu. Cibun nggak pesen apa-apa, tapi Cibun yang pengen nyobain. Juga pinknya ada udang. Dulu si Sulung waktu kecil nggak suka udang. Loh, Aurora. Lihat bentuknya juga. Ini udang. Uding kalau kata Tocang. Supaya dia mau makan dia namanya uding. Ternyata dia nggak suka dan nggak mau makan kalau dibilang udang. Tapi begitu diganti namanya jadi uding, dia lahap. Ini daging, ini sayur dan kentang. Ya, Cibun makan kentangnya lagi. Ada kulitnya. Nah, jadi kalau Aurora mau pesan kayak begini, boleh.
cari deh di mana. Apa namanya ini? Surf and turf. Itu namanya. Oh, udah. Pagi-pagi sebelum mandi dan sebelum hangout, Cibun mau mencoba kolam renangnya dulu ya. Sebelum cebur, ya kita harus pemanasan dulu supaya tidak kram waktu di air. Meskipun airnya anget ternyata. Halo Ibrahim. Ada. Cibun pagi. Berenang. Bukan berenang sih, Cibun mah senam. Senam air. Dan ini ya luasnya, lihat itu ke sana. Luasnya ini kolam ada 3 macam kedalaman ya. Yang ini Cibun kedalaman 2,2 meter, di sebelah sana 1 meter dan 0,8 meter. Kalau ada Ibrahim asik deh ya. Nanti kita lihat lagi ya, kita mau setelah berenang mau sarapan. Asik, bye. Saat lihat berbagai macam makanan dan minuman, ya diambil dikit-dikit, ternyata sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nih makannya kayak nasi campur aja. Tapi kan kita mau jalan seharian ini. Kalaupun nggak nemu makanan nanti siang, perut Kampung Tengah sudah full. Si Cuku, ini lihat, ini jendela, pintu dibuka, maka itulah teluknya, laut ya yang menjorok ke darat, namanya teluk. Terus itu tempat main-mainnya, asik kan? Nanti kalau kamu sudah besar, para cucu-cucuku, boleh kemanapun kamu mau. Tapi sekarang belajar dulu ya, yang rajin cucu-cucuku. Oke, bye-bye. Sekarang Cibun mau pergi dulu. Bye. Kita udah sampai terminal Telaga Punggur. Ini seaport untuk menyeberang ke Tanjung Uban, mau ke Tanjung Pinang, ya ke pulau-pulau lain deh. Kan ini Kepulauan Riau, jadi terdiri dari beberapa pulau. Ini kita juga naiknya udah siang, udah jam 12-an ya, tapi alhamdulillah jadinya sepi karena mungkin orang sih jalan-jalan mulainya pagi. Kita mah ya sekenanya aja lah, namanya jalan-jalan suka-suka. Itulah salah satu dan salah dua kenapa Cibun nggak mau berombongan. Wah, bisa diburu-buru kalau kayak begini, bisa dibuli-buli. Rombongan kan sudah terjadwal jam-jamnya. Nah, sudah sampai kita
sengaja kita pilih duduknya di belakang biar bisa melihat langsung ke laut. Sambil merasakan guncangan ombak laut, Cibun membayangkan waktu naik kapal penyeberangan dari Swedia ke Helsinki dengan kapal besar. Ya karena penyeberangan antar negara. Kalau sekarang kan antar pulau. Tuh. Jadi pulaunya aja masih kelihatan tuh, Pulau Batam menuju Tanjung Uban yang terletak di Pulau Bintan. Cuma 15 menit penyeberangan, ya udah sampai nih di Pelabuhan Linggi, Tanjung Uban. Yuk sekarang kita explore Tanjung Uban. Tapi karena udah waktunya sholat zuhur, ya kita mampir masjid dulu sebelum kemana-mana. Jadi buat Cibun, masjid juga merupakan salah satu destinasi wisata. Nah ini Cibun teringat waktu tahun 2019 traveling ke Oman, mengunjungi Masjid Sultan Qaboos. Wih, luas dan besarnya dan megahnya. Dan memang masjid ini masuk dalam travel guide book. Tuh Cibun pakai headset. Jadi buat dengerin keterangan tentang masjid itu setiap pengunjung dikasih headset. Katanya Oman dulunya adalah negeri miskin sebelum dia menemukan sumber-sumber minyak. Nah setelah dia menemukan sumber-sumber minyak, dia menjadi negara kaya seperti sekarang ini. Dia membangun jalan yang bagus, panjang. Dia membangun masjid-masjid dan segala macam. Kemudian sekarang dia pun sedang membangkitkan wisata. Kembali kita ke halaman Masjid Tanjung Uban yang luas juga dan berada di atas bukit, sehingga kita bisa memandang Kabupaten Tanjung Uban dari atas pelataran masjid. Kemanapun pergi, sholat itu harus diutamakan karena itu adalah rukun Islam wajib. Kalau tidak dikerjakan, berdosa. Dikerjakan, berpahala. Ini masjid di Tanjung Uban. Ini besarnya. Di kita, kalau di negeri kita, di mana aja masjid mudah kita cari. Jadi apalagi kalau sedang jalan-jalan di negeri sendiri, apalagi itu lebih mudah lagi. Kok. Untuk tempat wanitanya tidak tertutup tembok. Di sana untuk tempat pria. Terus sebelum masuk itu ada, kita harus berdoa dulu, ada tulisannya. Ya, kita lihat. Cucuku, ada ayatnya loh dalam Al-Quran tentang bepergian. Coba nih ayatnya, surat Al-Mulk. Lanjut, perjalanan ke Telaga Biru. Wih, hamparan pasir. Ya, Telaga Biru itu terjadi karena pasirnya dikeruk. Maka setelah pengerukan berbentuk telaga dengan warna seperti ini. Kita akhirnya menemukan pintu masuk menuju Telaga Biru itu.
Setelah melihat kok banyak orang-orang menuju ke sini ya, bener ada tangga masuknya. Tadinya cuma duduk-duduk di pinggirannya saja di tempat parkir, karena nggak tahu di mana tempat masuknya, nggak ada petunjuk sih. Tempat parkir mobil tuh banyak penjual makanan, penjual es kelapa muda dan lain-lain. Jadi kita duduk situ sambil minum kelapa muda. Alhamdulillah menemukan juga pintu masuk. Telaga Biru tuh. Kabupaten Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Biru di sana terus. Pasirnya tuh, lihat. Itu yang ditambang itu, yang setelah ditambang jadi kayak begini. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Maka pasirnya tetap menjadi indah. Setelah disentikan, dibuatlah wisata. Entah siapa nih, apakah pemerintah. Kalau lihat begini mungkin pemerintah itu. Iya tuh pemerintah itu. Indonesia Care. Oke, kita lihat pasirnya ya. Lihat ada gundukan pasir yang sudah menjadi bukit. Ya, Cibun mah biasa, ingin sensasi yang lebih sulit dikit lah. Dan dari sini kita bisa melihat nun jauh di sana hamparan pasir. Bahkan ada untanya juga. Tapi unta bohong. Mungkin unta ditaruh di sini supaya kita berasa ada di Timur Tengah, karena unta identik dengan padang pasir di Timur Tengah, seperti zaman kafilah Nabi Muhammad yang melintas padang pasir. Cibun jadi ingat nih, pernah melintas padang pasir Wasaba namanya di negara Oman. Tuh semuanya seperti itu, pasir semua, tapi melintasnya dengan mobil, nggak pakai unta. Unta adalah kendaraan operasional para kafilah dagang. Dengan membaca surat Al-Mulk ini, Cibun membayangkan kafilah dagang Rasulullah melintasi padang pasir yang sangat terik ini dengan 40-45 derajat saat Rasulullah masih muda memimpin kafilah dagang. Cibun melintasi padang pasir Wasaba ini naik mobil, kan udah zaman modern, tidak ada lagi unta. Nah, untanya ada di sini. Oh, unta beneran ini. Dia lagi makan tuh ketika menyambut Cibun. Yuk, dah kita kembali ke Tanjung Uban. Tuh, itu juga sama kan? Mirip-mirip juga pasirnya. Ada yang berwarna merah muda, juga berbukit-bukit. Di sini panasnya juga apalagi sampai sini siang hari. Tuh, tapi ya cobalah dinaikin bukitnya, walaupun ini bukit kecil. Payungnya nggak dipakai supaya sama rasanya seketika melintasi gurun pasir Wasaba di Oman. Tapi kalau kita nggak mau jalan, itu juga di sini ada odong-odong. Ya lumayan lah, tidak ingin lelah. Juga bisa sewa ATP di Telaga Biru ini. Masih ada satu lagi, kita menuju lapangan golf yang ada di Pulau Bintan ini untuk lihat pemandangan yang indah, dan juga kalau untuk pemilik tulang rusuk melihat rumput, karena dia kan tukang rumput untuk berbagai lapangan golf.
Di sini kita cuman makan aja, kemudian langsung kembali ke pelabuhan Linggi karena mau mengejar matahari terbenam. Kemarin gak kebagian matahari terbenamnya, kebagian sih tapi kurang bagus. Ya disyukuri juga masih dapat ketika baru saja tiba. Alhamdulillah mengejar matahari terbenam tuh di jalan aja sudah kelihatan bulat kayak kuning telur dan langsung menuju tepian teluk untuk menikmati keindahan ciptaan Allah yang sangat sempurna ini dan pas betul waktunya juga. Untuk sejenak suasana romantis ini milik kita berdua. Sambil ngeteh, oh asiknya. Tapi Cibun kan ingin berbagi kepada para cucu Cibun. Jadi Cibun bagikan nih momen asik ini. Hangout usilan masih belum selesai, kita pergi lagi untuk makan malam. Ya, kita ini mau makan seafood. Nah, dia dapat pesan Grabnya. Tiba-tiba jalannya buntu. Gak yakin. Katanya tanya dulu. Terus tanya. Ternyata benar. Ya Allah, coba dilihat ternyata kayak begini. Tapi jalannya tuh menuju ke sininya nggak akan yakin deh. Dikira tersesat. Ternyata bukan tersesat. Memang tempat nelayan ya kayak gini. Jalannya persis kayak jalan nelayan sekapak gitu. Yang di gang. Ternyata kirain tadi parkiran di masjid rame. Ternyata untuk di sini motor-motor juga rame. Seru deh. Yuk, kita makan sekarang. Lebaran. Bagus. Otak sup ikan beneran yang kita beli. Bisa kalau nggak habis. Bisa, iya. Assalamualaikum. Dari Masjid Sultan Mahmud Shah kami mengucapkan selamat Lebaran Kurban Idul Adha. Inginnya sih ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk merayakan Idul Adha. Tapi dapat tiketnya ke Batam, ya sudah sholatnya di Masjid Sultan Mahmud Shah saja. Tuh atapnya juga sama dengan Masjid Nabawi. Para jamaahnya juga sama membludak. Itu pada kepinggir karena terciprat air hujan. Ya Alhamdulillah bersyukur bisa sholat Idul Adha di kota Batam di Masjid Sultan Mahmud Shah. Masjid raya yang luas dan menuju ke masjid itu hanya tinggal pesan taksi online dengan mudah. Lalu segera kembali ke hotel karena pesawatnya jam 11. Jadi cuma bisa ngeteh, nggak sempat sarapan. Sekarang kita mau pulang. Bye Batam. Bye. Ya, sekarang kita udah duduk di kursi pesawat. Doain ya, perjalanan lancar. Dan nanti cucu-cucu Cibun nanti ikutin lagi perjalanan Cibun ke kota yang lain.
Oke, jangan lupa subscribe. Thank you.